Lucius Annanus Seneca, atau yang lebih dikenal sebagai Seneca, adalah salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat Stoik yang hidup pada masa Kekaisaran Romawi sekitar tahun 4 SM hingga 65 SM. Seneca adalah seorang filsuf, penulis drama, dan politisi yang berpengaruh pada zamannya. Ia dikenal karena karyanya yang mendalam tentang etika dan bagaimana menjalani hidup dengan baik, terlepas dari segala kesulitan yang mungkin dihadapi. Dari tahun 54 SM sampai 62 SM, Seneca menjadi penasihat Nero, bersama dengan seorang prefek praetorian Sestus Afranius Burrus. Dikatakan pengaruh Seneca sangat kuat pada tahun pertama. Tacitus dan Cassius Dio berpendapat bahwa pemerintahan awal Nero, pada waktu ia mendengarkan nasihat Seneca dan Burrus, sangat kompeten. Namun, Miriam Griffin beranggapan sedikit sekali bukti konkret bahwa Seneca memberi pengaruh politik kuat atas Nero, termasuk pada tahun-tahun pertamanya. Yang jelas, sumber-sumber kuno menyatakan pengaruh Seneca dan Burrus atas Nero memudar dengan waktu. Pada tahun 59 SM, dengan enggan mereka menyetujui pembunuhan atas Agrippina, ibu kandung Nero, dan setelahnya Tacitus mencatat bahwa Seneca secara tidak jujur menulis laporan pembersihan kesalahan bagi Nero kepada Senat Romawi. Dengan kematian Burrus pada tahun 62 SM dan tuduhan penggelapan uang, Seneca pensiun dan memusatkan waktunya lagi untuk belajar dan menulis buku. Pada tahun 65 SM, Seneca dinyatakan terlibat dalam konspirasi Piso untuk membunuh Nero. Meskipun tampaknya tidak mungkin ia bersekongkol, ia diperintahkan Nero untuk bunuh diri. Ia mengikuti tradisi dengan memotong sejumlah nadinya agar mengalami pendarahan sampai mati, dan istrinya, Pompeia Paulina, ikut melakukan hal yang sama, meskipun tidak sampai mati karena sempat tertolong. Konsep-konsep utama dalam filsafat Seneca. 1. Ketenangan batin, atarasia. Seneca menekankan pentingnya mencapai ketenangan batin sebagai salah satu tujuan utama hidup. Menurutnya, ketenangan ini bisa dicapai dengan mengendalikan emosi dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kedamaian pikiran meskipun berada di tengah-tengah kesulitan. Dia menyarankan untuk berfokus pada apa yang bisa kita kontrol dan tidak terlalu terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. 2. Kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan. Seneca berpendapat bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sejati. Kebahagiaan yang sebenarnya tidak berasal dari kekayaan, kekuasaan, atau status sosial, melainkan dari kehidupan yang dijalani dengan kebajikan. Kebajikan ini mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Menurutnya, hanya dengan hidup dalam kebajikan seseorang dapat mencapai eudaimonia, atau kebahagiaan sejati. 3. Latihan mental dan refleksi diri. Seneca mengajarkan pentingnya latihan mental dan refleksi diri sebagai cara untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan hidup. Dia menyarankan untuk rutin merenungkan tindakan dan pikiran kita setiap hari. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Latihan ini juga membantu kita tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. 4. Menghadapi kematian. Kematian adalah tema sentral dalam filsafat Seneca. Dia mengajarkan bahwa menerima dan mempersiapkan diri untuk kematian adalah penting. Seneca berpendapat bahwa dengan menyadari dan menerima kematian sebagai bagian alami dari kehidupan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh dan tanpa ketakutan berlebihan. Dia sering mengingatkan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan bahwa yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sebelum kematian itu datang. 5. Kemandirian dan kebebasan pribadi. Bagi Seneca, kebebasan sejati berasal dari kemandirian dan kebebasan batin. Dia mengajarkan bahwa kita harus mengendalikan hasrat dan keinginan kita agar tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Dengan mencapai kemandirian ini, kita dapat hidup dengan lebih bebas dan tidak terpengaruh oleh keadaan di luar diri kita. 6. Peran dalam masyarakat. Meskipun Stokisme sering berfokus pada perkembangan pribadi, Seneca juga menekankan pentingnya peran kita dalam masyarakat. Dia percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab sosial dan harus berkontribusi pada kebaikan bersama. Hidup yang bermakna, menurut Seneca, adalah hidup yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri tetapi juga pada kesejahteraan orang lain. 7. Praktik dalam hidup sehari-hari. Seneca sangat menekankan bahwa filsafat bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat-suratnya kepada Lucilius, Seneca memberikan nasihat praktis tentang bagaimana menjalani hidup yang baik dan bermoral. Dia membahas berbagai topik, mulai dari bagaimana menghadapi rasa takut dan kesedihan, hingga bagaimana menikmati kebahagiaan sederhana. Karya-karya penting Seneca. Seneca menulis banyak karya yang mencerminkan pandangan-pandangan filosofisnya. Beberapa karya pentingnya antara lain: 1. Surat-surat moral kepada Lucilius. Koleksi surat yang berisi nasihat moral dan filosofi praktis. Dalam surat-surat ini, Seneca berbagi pemikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan memberikan saran praktis kepada Lucilius, seorang pejabat Romawi muda. 2. Tentang kehidupan bahagia. Karya ini menguraikan pandangan Seneca tentang apa yang membuat hidup bahagia.
Dia menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kehidupan yang dijalani sesuai dengan kebajikan dan kebijaksanaan. 3. Tentang ketenangan batin. Dalam karya ini, Seneca membahas cara mencapai kedamaian dan ketenangan pikiran, meskipun di tengah-tengah kesulitan dan tekanan hidup. 4. Tentang singkatnya hidup. Esai ini menekankan pentingnya menggunakan waktu dengan bijaksana. Seneca mengingatkan bahwa hidup kita sebenarnya cukup panjang jika kita menggunakannya dengan baik dan tidak membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting. Filsafat Seneca tetap relevan hingga hari ini, menawarkan panduan tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna, penuh kebajikan, dan ketenangan batin. Pemikirannya tentang kebajikan, ketenangan batin, dan kemandirian memberikan inspirasi bagi banyak orang yang mencari cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan tenang.